teman-teman, saya Joyona Vita Lubis. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan membahas mengenai tentang e-commerce dalam rangka memenuhi tugas hukum dagang oleh dosen pengampu kita yaitu Bu Marniarani SHMH. Nah, kita akan membahas tentang e-commerce dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada definisi e-commerce, yang kedua itu ada undang-undang e-commerce, yang ketiga itu ada perkembangan e-commerce. Nah, apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce merupakan proses yang terjadi dalam dunia maya untuk melakukan suatu kegiatan atau tidak melakukan suatu kegiatan melalui media elektronik, di mana secara prinsip tetap tunduk pada kaidah-kaidah dan perjanjian yang dilakukan dalam hukum perdata, di mana dalam e-commerce terdapat ruang lingkup yang menjadi aktivitas komersial dunia maya seperti sewa menyewa, jual beli, perjanjian layanan atau jasa, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang mengakibatkan berbagai definisi yang diuraikan dalam e-commerce dapat terlepas dari unsur hukum yang mengenai tentang unsur yang menunjukkan adanya suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Nah, dalam e-commerce apa sih yang penting sekali yang harus kita ketahui? E-commerce itu bisa berbentuk business to business dan business to customer, di mana salah satu isu yang paling krusial dalam e-commerce adalah tentang pembayaran dan transaksi keamanannya, di mana informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini sering terjadi itu ada 2. Yang pertama itu ada identification integrity, di mana suatu menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat digital signature. Yang kedua ada message integrity, di mana menyangkut mengenai apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh si penerima tersebut. Nah, ada pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai undang-undang e-commerce yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang e-commerce yang ada di Indonesia itu merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen yang beretiket baik, seperti perlindungan yang diberikan kepada konsumen jual beli, dunia maya, maupun transaksi dan lain sebagainya. Mengingat Indonesia memiliki undang-undang e-commerce nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak didasarkan pada adanya undang-undang e-commerce atau undang-undang internet di Indonesia. Undang-undang nomor 8 1999 ini menyinggung mengenai pengaturan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce melalui internet. Adapun transaksi e-commerce, aspek tanggung jawabnya itu berlaku untuk pengusaha dalam hal merchant apabila konsumen menemui barang atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28, aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Terkait dengan e-commerce, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan tentang perdagangan juga telah mengatur mengenai sistem elektronik atau e-commerce yang diatur pada pasal 66 dan 65. Terkait dengan e-commerce dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang sistem elektronik atau e-commerce yang diatur pada pasal 65 sampai 66. Dalam Undang-Undang Perdagangan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh suatu pelaku bisnis yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dan di sini kita mengetahui bahwa Kementerian Perdagangan atau Kemendak bersama instansi kementerian lainnya terkait menyusun peraturan pelaksanaan berupa rancangan peraturan pemerintahan menyangkut mengenai implementasi pasal 66 Undang-Undang Perdagangan. Hal ini sangat baik buat Indonesia. Karena apa? Karena ketika Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan perdagangan transaksi elektronik, pengaturan e-commerce tentunya memberikan kejelasan para pelaku usaha dan konsumen masyarakat yang melakukan kegiatan berbisnis dalam dunia internet. Nah, aspek perlindungan konsumen dalam undang perdagangan ini juga sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan legalitas pelaku usaha e-commerce. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi e-commerce ini berkembang pesat harus diimbangi dengan pengawasan yang tegas,
dalam setiap implementasinya. Supaya apa? Supaya tidak semudah ketimbang melakukan pengawasan transaksi dengan perdagangan konvensional. Kementerian Kemendak selaku pembina sektor perdagangan mewajibkan seluruh produk atau barang yang diperdagangkan melalui toko online memenuhi standar nasional atau SNI dan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia. Fungsi pengawasan dan legislator serta masyarakat sebagai konsumen cerdas karena karakteristik perdagangan e-commerce yang berbeda dengan perdagangan bentuk lainnya. Adapun perdagangan melalui e-commerce juga menjadi perhatian khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengenai perdagangan, menjelaskan pada bab 8 perdagangan melalui sistem elektronik pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. Semuanya diatur jelas dari identitas legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang, dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran sampai dengan cara penyerahan tawaran barang tersebut. Sehingga terkait pasal 65 perdagangan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, itu dapat Undang-Undang ITE, di mana dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang ITE ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha menyelenggarakan transaksi elektronik. Nah, gimana teman-teman? Seru bukan kita mengetahui tentang e-commerce? Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih.